Soal fisika dasar, bab gerak lurus, soal nomor 2. Sebuah mobil naik bukit dengan kelajuan konstan 40 km per jam dan kembali turun bukit dengan kelajuan konstan 60 km per jam. Hitung laju rata-rata untuk perjalanan bolak-balik ini. Baik, jadi perjalanannya itu adalah misalkan dia naik bukit ke sana gitu kan, berarti jaraknya untuk ke atas dan jaraknya untuk ke bawah itu kan tentunya sama. Misalkan jarak ini besarnya adalah delta X gitu ya. Ini besarnya adalah delta X. Kemudian kita tahu perjalanan ke atas itu kelajuannya di sini konstan 40 km per jam. Dan kelajuan turun itu adalah 60 km per jam. Ditanyakan adalah hitung laju rata-rata untuk perjalanan bolak-balik ini. Oke, jadi untuk laju rata-rata perjalanan bolak-balik atau laju rata-rata total, di sini kita harus tahu berapa perpindahan totalnya dibagi dengan durasi waktu totalnya untuk perjalanan bolak-balik tersebut. Nah, kita tahu dari sini bahwasanya perpindahan total itu sama dengan perpindahan naik dan turun sama dengan 2 kali delta X ya, karena kita bisa lihat di sini jaraknya ya ke atas delta X, waktu turun ya tetap jaraknya delta X gitu ya, sehingga perpindahan total atau jarak total selama bolak-balik itu adalah 2 delta X. Kemudian di sini yang belum kita ketahui adalah berapa durasi waktu untuk naik dan turun ini ya. Yang diketahui hanya kecepatan naik dan kecepatan turun. Padahal untuk mengetahui delta T total kita butuh waktu perjalanan naik berapa lamanya dan perjalanan turun lamanya berapa. Nah, dari sini kita bisa memakai relasi bahwasanya kalau untuk perjalanan naik, misalkan V naik, itu relasinya adalah delta X, jarak ketika dia naik dibagi dengan waktu dia naik. Kemudian dari sini untuk mencari delta T naik, maka kita bisa dapatkan relasi ini. Berarti durasi waktu selama dia naik itu sama dengan delta X dibagi dengan kecepatan naiknya. Begitu juga saat dia turun, ada kecepatan turun, relasinya diberikan oleh delta X, jarak dia turun, nah, turun bukitnya masih sama delta X dengan durasi waktu dia turun. Ya. Nah, dari sini saya bisa tahu waktu turunnya, waktu yang dibutuhkan dia untuk turun dari bukit adalah delta X dibagi dengan kecepatan ketika turun atau kelajuan ketika turun. Nah, relasi ini yang akan kita gunakan untuk mencari delta T total ya. Karena kita tahu di sini delta T total itu harus sama dengan delta T naik ditambah delta T turun. Nah, dari dua ini kita bisa dapatkan delta T total menggunakan relasi yang ini sama. Delta T total sama dengan delta T naik plus delta T turun, itu sama dengan di sini kita tuliskan delta T naiknya sebesarnya ini delta X per kecepatan naik ditambah ini delta X per kecepatan turun. Delta X per kecepatan turun. Nah, ini ya. Nah, dari sini bisa disederhanakan sebenarnya. Ini kalau mau dihitung berarti delta X sama dengan 1 per kecepatan naik plus 1 per kecepatan turun. Sehingga kalau kita hitung lagi, ini hasilnya sama dengan dibagi ini berarti perkaliannya V naik V turun, samakan penyebut, kemudian kita kalikan yang faktor-faktor yang di atas ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan ini V naik plus V turun. Nah, seperti ini ya. Ini adalah waktu total perjalanan bolak-balik naik turun. Nah, dari sini kita bisa hitung yang ingin kita cari, yaitu ini tadi kecepatan rata-rata totalnya
Oke, nah kita akan hitung itu di sini ya. Kita akan hitung di bawah sini. Berarti kecepatan rata-rata total sama dengan delta X total per delta T total sama dengan delta X totalnya tadi sama dengan ini 2 delta X dibagi dengan delta T total itu adalah yang ini semua kita tuliskan, delta X dikali kecepatan naik plus kecepatan turun dibagi kecepatan naik kali kecepatan turun. Tuh. Nah, di sini kita bisa coret faktor delta X-nya ini sama, dicoret sehingga kita bisa dapatkan relasi berupa kecepatan rata-rata itu sama dengan 2, ini berarti dibalik ya, 2 V naik kali kecepatan turun dibagi kecepatan naik ditambah kecepatan turun. Oke, jadi kita masukkan angkanya. Kecepatan naiknya tadi adalah ini 40 km per jam dan kecepatan turunnya 60 km per jam. Jadi kecepatan naiknya adalah 40 km per jam, kecepatan turunnya adalah 60 km per jam. Kemudian di sini dibagi 40 km per jam plus 60 km per jam. Nah, totalnya berarti di sini kita bisa hitung sama dengan 2 kali 40 kali 60. Berarti 2 kali 4 8, 8 kali 6 itu adalah 48 ya. Di sini kita dapat 4800 km per jam. Ini kuadrat dibagi 40 tambah 60 sama dengan 100 km per jam. Nah, di sini faktor yang sama kita bisa coret, kilometer per jam ini bisa dicoret habis dengan ini pangkatnya. Kemudian di sini yang bisa dicoret lagi adalah angka 20 di sini dengan 20 di sini. Sehingga hasil perhitungan kita adalah 48 km per jam. Nah, inilah hasil kecepatan rata-rata perjalanan naik turun. Baik, inilah pembahasan soal nomor 2 fisika dasar bab tentang gerak lurus.